Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman guru, pada kesempatan yang berbahagia ini Bu Anissa akan menyampaikan tentang sosialisasi modul 1.1 dan 1.4 terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah kita dalam rangka tugas yang dilaksanakan oleh Bu Anissa selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul semua pada kesempatan yang tadi saya sebutkan. Pada kesempatan ini nanti Bu Anissa akan menyampaikan paparan terkait dengan sosialisasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pohonjono 4 Kecamatan Majalengka. Kemudian rekan-rekan guru yang saya hormati, terima kasih kepada semuanya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sosialisasi modul 11 dan 14 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif SD Negeri Paonjan 04. Anissa SPD, calon guru penggerak angkatan 4. 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1.4 budaya positif. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki HD menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun Ingarso Sungtulojo, Ingadio Mangunkarso, Tuturi Handayani, selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun guru bersifat amor, sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulojo, artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau memberi panutan. Ingadio Mangunkarso, artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Tuturi Handayani yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kodrat anak yaitu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu bermain. Di sini disebutkan atau dipaparkan gambar congklak, yaitu memiliki nilai matematika dan memiliki nilai strategi. Kemudian ada gambar kedua yaitu gobak sodor, yaitu memiliki nilai dan strategi. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga. Terdiri dari cipta, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. 4. Pendidikan yang berpihak pada anak.
bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pokoknya, pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, yaitu memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultural budaya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya, yaitu perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu petani. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh analogi atau gambaran dari tugas guru, yaitu sebagai pendidik atau sebagai seorang petani yang mulai dari menanam biji, kemudian menyirangi, membersihkan gulma, kemudian memberi air dan pupuk sehingga tanaman itu dapat tumbuh subur. Seperti itu pula dengan anak didik kita. Anak didik kita harus diberi pendidikan yang baik, kemudian harus dikembangkan minat dan bakatnya. Refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pesan kunci. Masa depan murid humanis penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia, student well-being. Masa kini, pendidikan gotong royong. Masa lampau, pendidikan yang menuntun. Refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pesan kunci. Menuntun bukanlah menuntut, merdeka bukanlah sebebas-bebasnya, berhamba bukanlah menyembah tetapi berpihak. Budi pekerti bukanlah tentang perilaku salah dan benar. Bermain, belajar adalah menciptakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Relevan, bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Peradaban yang humanis. Keselamatan dan kebahagiaan anak. Murid. Ini adalah aksi nyata yang saya lakukan. Aksi nyata 1.1a.10. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Penerapan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan berdoa, kegiatan pojok baca, pohon literasi, storytelling, serta pembelajaran daring melalui Zoom meeting untuk mewujudkan merdeka belajar. Di sini adalah gambar atau profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Aksi nyata 1.1. Berdoa sebelum pelajaran dimulai. Aksi nyata 1.1 yaitu reading corner. Aksi nyata 1.1 adalah kegiatan pohon literasi. Kemudian adalah storytelling, pembelajaran daring melalui platform Zoom. Terima kasih.
sosialisasi itu adalah sosialisasi modul 1.1. Kemudian kita akan lanjut ke sosialisasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Peraturan, keyakinan kelas, atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, tanggung jawab. Peraturan, dilarang mengganggu orang. Keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelas, menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan, berkomitmen. Peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas, menghormati orang lain, kesabaran. Peraturan, digunakan masker. Keyakinan kelas, kesehatan, keselamatan. Peraturan, jangan berdiri di kelas atau koridor. Keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan ini ternyata tidak selamanya penghargaan itu memberi dampak positif. Yang pertama, yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan tidak efektif. Kelima, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini adalah penjelasan tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi.
konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak tersebut mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. 3. Motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nah, ini adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Budaya positif, peran guru dalam mewujudkan budaya positif. Yang pertama, menjadi tauladan dalam budaya positif di sekolah. Kedua, membuat rancangan kegiatan-kegiatan budaya positif. Ketiga, membuat kesepakatan bersama. Keempat, menerapkan kesepakatan bersama dengan penuh komitmen. Kelima, melakukan evaluasi dan refleksi. Keyakinan kelas. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Penyatuan pikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah. Kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Keyakinan ini merupakan sebuah kesepakatan yang diciptakan bersama dan kemudian harus diyakini dan dilaksanakan bersama-sama pula dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. 5 kebutuhan dasar manusia. Belonging, power, fun, freedom, survival, kesenangan, kemudian kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, love
and belonging, kebebasan freedom, kesenangan fun, dan kepuasan power. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol menurut dosen yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dapat melakukan kontrol, yaitu 1. Penghukum, 2. Membuat orang merasa bersalah, 3. Teman, 4. Monitor atau pemantau, 5. Manajer. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi memonitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Manajer, posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain.
Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi menerapkan prinsip menang-menang, yaitu menguntungkan korban dan menguntungkan pula bagi orang yang berbuat salah. Dalam penerapan budaya positif, restitusi merupakan penerapan menciptakan disiplin positif melalui langkah-langkah yang diterapkan dalam segitiga restitusi. Ini adalah gambar segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kesimpulan, dengan adanya budaya positif sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna, maka dapat membantu siswa untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dimulai dari menghargai diri sendiri dan kemudian orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4, latar belakang. Sekolah adalah tempat menanamkan pendidikan dan pembentukan karakter dimengerti. Sekolah yang aman, nyaman, dan memudahkan peserta didik berpikir, berperilaku, berkarya secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Upaya untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman tentu dengan adanya motivasi dalam diri melalui disiplin diri atas dukungan seluruh warga sekolah maupun anggota masyarakat. Tujuan: menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas, menumbuhkan disiplin diri untuk membentuk peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. 1. Murid dan guru membuat keyakinan kelas. Murid dapat melaksanakan pembiasan keyakinan kelas dan konsekuensi kesadaran. Murid mampu menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Sosialisasi persamaan persepsi tentang disiplin positif, pentingnya kesadaran diri dan keyakinan kelas, serta profil pelajar Pancasila kepada warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Guru memfasilitasi dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Peserta didik menempel kesepakatan kelas yang diyakini di depan kelas, memasang kesepakatan kelas di dinding kelas, mendokumentasikan pembiasan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran, evaluasi, dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan kepala sekolah, rekan guru, komite sekolah, orang tua atau wali, lingkungan sarana dan prasarana sekolah. Aksi nyata 1.4 budaya positif kesepakatan kelas. Yang pertama tadi sudah dijelaskan adalah sosialisasi persamaan persepsi tentang disiplin positif, pentingnya kesadaran diri dan keyakinan kelas seperti profil pelajar Pancasila kepada warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Aksi nyata 1.4 budaya positif kesepakatan kelas. 1. Guru memfasilitasi dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Kedua, peserta didik menempel kesepakatan kelas yang diyakini di depan
pembiasan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kepala sekolah atau rekan guru. Ada Bu. Iya, monggo. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa yang tadi panjenengan sampaikan paparan tentang sosialisasi budaya positif khususnya untuk di sekolah kita tentang ajaran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaannya, apa yang diharapkan oleh Bu Anissa selaku calon guru penggerak tentang ajaran Ki Hajar Dewantara dalam implementasinya di SD Negeri Bondan 4? Tidak hanya secara teori saja, implementasinya itu penerapannya dalam pembiasaan budaya positif keseharian. Jadi apa yang diharapkan Bu Anissa selaku CDP, implementasi ajaran Ki Hajar Dewantara tidak hanya teori saja, tapi dibiasakan pembiasaan dalam budaya positif di sekolah kita. Monggo Bu. Untuk terima kasih Bapak Kepala Sekolah karena telah bertanya. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sutrisno. Saya akan mengimplementasikan yaitu dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, Ingarso Sungtulodo ini adalah guru memberi contoh, misalnya tentang kebersihan, maka guru harus misalnya datang lebih awal dan bersih-bersih kelas dan bersih-bersih halaman. Kemudian juga misalnya tentang rajin dan antusias dalam belajar. Berarti guru memberi contoh, gurunya dulu semangat dalam mengajar, seperti bisa semangat atau menggunakan media pembelajaran yang menarik. Dan tentu saja bisa diselingi dengan permainan, karena memang kodrat anak memang suka bermain. Kemudian Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi semangat. Berarti ketika proses pembelajaran terjadi, guru selalu memberi motivasi atau semangat kepada anak didik supaya bisa selalu semangat dan antusias dalam belajar. Misalnya motivasinya bisa dihubungkan dengan apa sih tujuan kita belajar, misalnya ingin menjadi pintar. Apa sih manfaatnya menjadi pintar, bermanfaat untuk kehidupan, misalnya seperti itu. Atau bisa untuk mendapatkan nilai yang baik, atau mendapatkan penghargaan dari orang tua, atau ilmu itu bisa bermanfaat untuk kehidupan anak didik tersebut. Kemudian Tuturi Handayani. Nah, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan atau memberikan kekuatan agar anak-anak dapat terus berkarya dengan baik. Nah, berkarya dengan baik misalnya belajar dengan rajin, kemudian mendapatkan hasil yang baik, atau misalnya berkarya itu bisa membuat suatu proyek, misalnya proyek membuat poster, kemudian misalnya proyek yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan untuk kelas dan untuk lingkungan seperti itu. Kemudian tujuan dari trilogi pendidikan adalah muaranya agar anak itu atau peserta didik selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Itu adalah tujuan dari trilogi pendidikan, yaitu menuntun. Kemudian yang kedua adalah implementasi budaya positif di sekolah. Implementasi budaya positif di sekolah yang sudah saya lakukan adalah melakukan kesepakatan kelas, yaitu dengan mengajak pertama sosialisasi kesepakatan kelas kepada kepala sekolah, kepada rekan guru dan peserta didik. Kemudian juga membimbing peserta didik untuk berdiskusi, membuat kesepakatan kelas yang akan diyakini, kemudian diterapkan dan diimplementasikan sehari-hari di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Apa sih manfaatnya? Misalnya kita mengajak diskusi peserta didik, coba keyakinan kelas apa yang ingin kamu terapkan di dalam kelas, misalnya jujur, bertanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian menghormati guru, menghargai teman, menjaga kebersihan. Nah, nanti semua peserta didik akan menuliskan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang diyakini di selembar kertas, kemudian ditempel di keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Seperti itu, Pak. Jadi kesepakatan kelas ini adalah manfaatnya peserta didik, jadi membangun kesadaran peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan kelas.
analisa sejauh mana kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dapat memberikan budaya positif kepada siswa. Kesepakatan kelas ini yang ditempel di dinding kelas itu bermanfaat sekali karena pertama siswa sudah menyadari nilai-nilai positif yang akan dilaksanakan dan diterapkan di dalam kelas. Kemudian jika misalnya ada peserta didik melakukan kesalahan, kita akan melakukan segitiga restitusi. Nah, akan melaksanakan restitusi. Misalnya yang pertama adalah menstabilkan identitas diri, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini bermanfaat untuk mengingatkan peserta didik, ayo kesepakatan kelas apa saja yang sudah kamu yakini. Nah, sudah pas tidak dengan perbuatan yang telah kamu lakukan. Nah, kalau tidak pas berarti coba kamu ingat-ingat lagi dan kemudian kita terapkan lagi dalam kehidupan atau dalam pelaksanaan di kelas, pembelajaran di kelas. Seperti itu. Ini perlu nggak, penting nggak untuk diterapkan di semua kelas? Sangat penting menurut saya. Ini sangat penting karena memang anak diajak berpikir kritis juga ya, anak diajak berpikir kritis dan menyadari bahwa kita mempunyai nilai budaya positif yang harus kita tanamkan di dalam kelas, yang harus kita aplikasikan di dalam kelas. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan pertanyaan, kemudian kritik, saran, dan pendapat. Saya sangat berterima kasih. Kepada teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah bersedia hadir pada acara sosialisasi modul 1.1 dan 1.4 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Budaya Positif di SD Negeri Pawanjan 4 Kecamatan Majenang. Fasilitator Bapak Eko Johara Setiabudi, kemudian pengajar praktik Bapak Willy Satya Pratama, kemudian saya sendiri Anissa, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Oke.